Anissa Rahma. Halo. Apa? Kembaran aku katanya. Kembaran kamu. Oke, sebelum kita ngobrol sama Anissa Rahma, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Anissa Rahma, gadis asal Bandung kelahiran 12 Oktober 1990 ini memulai karir di dunia hiburan melalui modeling. Namun namanya baru dikenal sejak bergabung dengan girl band Cherry Bell yang terbentuk pada tanggal 27 Februari 2011. Anissa mengikuti seleksi anggota Cherry Bell pada Desember 2010 dan berhasil lolos setelah mengalahkan 400 calon lainnya. Di tengah puncak kesuksesan bersama Cherry Bell pada tahun 2013, Anissa memutuskan hengkang dari grup tersebut dengan alasan ingin fokus pada pendidikan. Dan setelah keluar dari grup Cherry Bell, Anissa lebih banyak berkecimpung di dunia seni peran. Dalam urusan percintaan, banyak artis yang pernah dikabarkan dekat dengan Anissa. Rizky Nasar merupakan salah satu aktor yang dikabarkan cinlok dengan Anissa setelah bertemu dalam sebuah sinetron. Namun banyak yang mengira bahwa hubungan tersebut hanyalah settingan untuk menaikkan popularitas sinetron yang mereka bintangi. Raffi Ahmad juga sempat dikabarkan dekat dengan Anissa, namun nyatanya hubungan tersebut tidak berlanjut hingga pacaran. Terakhir, Anissa bahkan sempat dikabarkan dekat dengan Esa Gionino yang tengah mendekam di penjara atas kasus narkoba. Lantas siapakah kekasih Anissa Rahma yang sebenarnya? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Kalian udah gak sabar kan melihat Anissa duduk di kursi saya ini kan? Nanti kalian bantu jawab ya, bener atau enggak ya? Kan kalian kayaknya tahu banyak nih di Lovable. Oke, baiklah Anissa, kamu sudah tahu kamu mau diapain? Di sini? Duduk nyantai aja. Oh, duduk nyantai ya? Enggak ya? Tidak, belum tentu sesantai itu. Karena saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan hasil investigasi yang mendalam. Nah, pertanyaan saya selalu straight to the point, nggak pernah pakai basa-basi gitu, nggak. Langsung. Jawab pertanyaan saya juga dengan langsung dan jujur apa adanya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Anissa Rahma bahwa kamu pernah dideketin sama Raffi Ahmad? Waduh, nanti kalau nonton gimana, nggak enak. Kan waktu dia belum nikah kan? Pernah ya gitu? Pernah. Fakta ya. Apa dia SMS? Oh, BBM. Oh, BBM. Kamu diajak apa waktu itu? Iya, aku pada tahu ya. Aku tahu sih. Lebih tahu. Atau so tahu. Kok bisa tahu itu kamu yang jawab BBM-nya tuh gimana? Oh, asistennya. Oh, bener ya. Jadi sempat menjadi modus. Enggak dinner. Ngapain dong? Makan aja biasa, nonton. Fitnah atau fakta Anissa? Bahwa kamu juga pernah dideketin sama Esa Gionino dan pada saat itu kamu lebih merespon PDKT-nya Esa Gionino ketimbang Raffi Ahmad. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu kejadiannya nggak barengan. Masa nggak barengan? Jadi nggak pas. Jadi siapa dulu yang deketin? Aduh, Raffi dulu. Itu dicuekin sama dia. aku lupa siapa ya? Lupa. Banyak kayaknya deketin ya kan? Hah? Terus? Waktu itu kan pertama, kayaknya Eza masih baru-baru deh. Tersenyum ditanya pacaran sama Esa Gionino. Jadi kamu pernah pacaran nggak sama Esa Gionino? Kalau pacaran jadian gitu enggak. Oh, jadian nggak? Tapi coba sempat apa makan malam? Mau nonton bioskop? Enggak. Ya syuting bareng doang gitu. Masa sih? Bohong ya? Bohong. Pernah ngapain ya? Ini kalian sebenarnya fans atau stalker ya? Oh, tahu aja dia ngapain ah? Ini Anissa kemana kalian intilin sama siapa gitu ya? Pokoknya daripada hater kan. Iya, daripada diintilin haters ya. Jadi gimana? Setelah dia kan kemarin ketangkap narkoba, gimana komentar kamu? Ya sedih lah, kaget, nggak nyangka juga soalnya waktu pas kita lagi syuting bareng tuh bener-bener yang kita ya biasa aja gitu, nggak ada kepikiran, nggak ada kelihatan sama sekali. Tapi dia tuh orangnya kayak gimana sih Esa sebetulnya? Eza tuh orangnya ceria ya, dia tuh suka ngelucu di lokasi.
jahil. Terus dia baik sama mama aku. Oh, baik sama mama kamu. Iya. Oke. Sehingga itu yang membuat kamu. Jadi dia orangnya humoris, baik sama mama, ya ampun. Oh, suka bikinin makanan, bawain makanan. Suka bawain makanan. Dari mamanya, kan mamanya suka masak. Oh, dari mama. kebuli. Oh, mamanya suka. Oh, pantas itu yang membuat kamu jatuh hati ya, Maesa Enggak Gionino juga ya? sih, itu emang dia lagi ulang tahun kalau nggak salah. Kalau tentuin dari poin. Oke, kalau misalnya dari poin nih, kasih poin ya 1 sampai 10 kira-kira Esa untuk menjadi suami itu poinnya berapa? 11. Kamu yang kali Maesa Gionino. Aduh, berapa ya? 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 kayaknya 5 deh, soalnya aku masih belum tahu dia kayak gimana. Masih ada harapan Esa, selesaikan dulu masa ini sekolahmu di sana. Lanjut, aduh. Fitnah atau fakta? Pertanyaan selanjutnya. Fitnah atau fakta? Anissa Rahma, bahwa kamu adalah orang ketiga di antara Esa Gionino dan Ardina Rasti waktu itu. Enggak. Kata mereka enggak. Dia jawabnya kata mereka enggak, kata kamu berarti iya ya? Enggak. Enggak. Waktu itu kejadiannya tuh sebulan setelah Ezanya udah nggak sama Rasti lagi. Oh, sebulan setelah nggak? Terus Iya. kejadian apa? Kejadian waktu mereka ada apa tuh namanya? Pokoknya ada problem itu. Iya. Kejadian apa sama kamu? Maksudnya mereka berdua gitu. Jadi sebulan sesudah mereka ribut-ribut itu, apa yang nama kamu emang? Ya ngobrol bareng gitu-gitu lah. Masa sih? Ya gitu deh. Jadi maksudnya dia gini, sebulan sesudah putus itu baru dia PDKT ke dia gitu kan maksudnya? Masa ya udah kenal udah lama ngobrolnya baru setelah putus kan nggak mungkin ya? Gitu ya? Lanjut, fitnah atau fakta? Anissa Rahma, bahwa keluarnya kamu dari Cherry Belle itu karena kamu merasa pembagian honor yang tidak rata dan keistimewaan yang tidak adil untuk beberapa orang. Penonton kali ah. Curhat loh, curhat. Penonton ada pembagian honor yang tidak rata di situ. Gimana Anissa? Enggak, salah banget. Jadi kenapa kamu keluar? Jadi aku keluar tuh emang karena memang aku juga pengen sambil melanjutkan kuliah. Emang benar kamu melanjutkan kuliah? Selama ini aku cuti 2 tahun di Cherry Belle dan Terus? manajemen juga udah tahu kok kalau aku tuh kuliah dan mereka akhirnya ngizinin gitu aku keluar untuk melanjutin kuliah. Tapi kuliahnya lanjut bener? Sekarang lagi kayak dicicil aja dulu gitu. Kirain sekarang cuti lagi 2 tahun. Ya kapan kelarnya Mbak kuliahnya? Hah? Enggak, sebenarnya jujur aja deh. Kenapa? Keluar dari Cherry Belle pengen aksi sendiri kali, gimana sih? Ya nggak apa-apa, itu aku ngerasa kayak udah waktunya aja. Manajemen pun udah tahu gitu kalau pendidikan juga biar bisa sambil jalan gitu. Walaupun sekarang dicicil. Iya. Berapa ini Bu? 36 kali tanpa bunga DP? Oh bukan. Kita lihat apa iya benar seperti itu juga menurut teman-temannya di Cherry Belle dulu. Kita lihat yang berikut ini. Aku mau cerita. Gimana? Jadi tuh kamar mereka paling gede karena gak tau pokoknya mereka langsung nyelonong gitu loh pas lagi rebutan pas lagi milih kamar tuh mereka langsung nyelonong gitu. Terus tebak aku tidur di mana? Kamu tidur di mana? Aku samping pinggir bawah. Oh jadi ada kasur, kamu di bawahnya? Pakai kasur tambahan. Nah mending aku di kamar ruang tamu. Jadi sebenarnya tidak rata atau tidak rata-rata? Hah? Maksudnya kita bajunya rata. Cuma itu namanya tidak rata-rata. Akan di bawah rata-rata. Jadi alat itu ya. Ya begitulah. Keluar karena kalau disatuin baru sudah mulai tidak rata-rata lagi. Kalian masih sayang dengan nama Cherry Belle ini? Kita bangga. Kita bangga dengan nama Cherry Belle. Susah kalau untuk melepaskannya, bukan karena takut kayak nggak bakalan terkenal lagi dengan melepaskan nama Cherry Belle, tapi kayak nggak bisa lepas dari bayang-bayang itu Kak, gitu. Karena kita benar-benar perintisnya itu dari nol gitu, kayak setiap ada hal-hal yang sulit, kayak setiap kita udah selesai acara kita pasti bilang kayak cibi gitu. Sekarang kayak nggak bisa lagi ngomongin itu gitu. Bukannya nggak diperbolehkan, tapi kayak masa iya sih lo ngomong cibi-cibi sebenarnya lo bukan personil Cherry Belle lagi.
Kalau kamu gimana melihat tadi teman-temannya? Iya, mereka kan pastinya pas baru pertama kali keluar gitu, jadi masih ngerasa kayak kangen banget. Kamu dulu gitu begitu kan. juga nggak? Iya sama, aku tuh kayak merasa kehilangan gitu loh, yang biasanya rame-rame, kita selalu kayak tos-tosan, terus tiba-tiba harus sendiri. Cuman kan, ya kalau aku sih mikir sekarang gini, ini kan jalan yang udah kita ambil gitu ya, kita jalanin aja yang terbaik, dan Cherry Belle tetap masih ada di dalam hati kita masing-masing kok gitu. Kamu ngerasa beruntung nggak bahwa kamu duluan keluar sebelum akhirnya terjadi prahara yang menyebabkan keluarnya berame-rame gitu? Kalau dibilang ngerasa beruntung sih enggak lah, maksudnya aku bukan yang mencari keuntungan kayak gimana. Kalau nggak maksudnya merasa bahwa untung ini keputusan yang tepat waktu itu untuk apa? Kamu tadi bilang ini sudah saatnya mungkin seorang Iya, Anissa iya. berekspresi lebih lagi gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Kamu bisa dibilang begitu bahwa Iya. kamu mau mulai startnya lebih cepat dibandingkan mereka. Betul. Butuh berapa lama bagi kamu untuk bisa terus bangkit setelah kamu keluar dari Cherry Belle waktu itu? Untuk betul-betul bangkit, eksis, bisa mencapai apa yang kamu harapkan? Untuk menjadi diri aku sendiri itu bisa setahun sampai setahun setengah untuk melepas apa ya? Bayang-bayang Bayang-bayang. Cherry Belle itu dan kerjaan banyak. Sempat dihambat nggak kerjaan kamu? Enggak, Enggak, kerjaan terus alhamdulillah ada. Lancar. Tapi butuh 1 tahun sampai 1,5 tahun. 1 tahun tuh untuk ngilangin kayak aku tuh paling nggak bisa lepas dari kayak kekanak-kanakan aku gitu. Akhirnya kalau lagi syuting tuh suka sutradara suka bilang, aduh lepasin dong cibi-cibinya lepasin. Oke, aku jadi harus lebih jadi diri aku sendiri gitu. Padahal ya masih gitu aja sih menurut saya. Kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rempin. No, sih.